Terima kasih teman-teman Ruang Bisnis atas supportnya. Kita sudah sampai di subscriber di 13.500 dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kami untuk terus membagikan, misalnya adalah Ruang Bisnis yang dikenal dengan tentang telur. Tapi kenapa saya bagi tentang telur? Karena telur adalah bisnis yang gampang untuk dilakukan dan dijual karena semua orang butuh telur. Kembali lagi, di setiap kulkas orang ada telur. Saya hanya mau bilang hari ini banyak orang mau jualnya tonase, mau jualnya banyak, misalnya 5 ton, 3 ton. Tidak, kalau saya di ruang bisnis di Berkat Telur, hari ini saya akan mengantar satu telur yang belinya nggak begitu banyak, tapi kamu bisa dapat untungnya 30.000, marginnya 30.000. 30.000 masih dikurangin dong, dikurangin dengan biaya transportasi dan tenaga. Ya anggap aja 10.000 kita anggap hitungannya, dapat kamu ngantongi 20.000. 20.000 kalau kamu bisa jual kurang lebih 100 kilo, kamu sudah dapat 200.000. Tapi dengan catatan bersih ya, karena tadi 20.000. Kalau tadi kita bicara 30.000 margin kotornya, dapat kamu dengan 10 ikat atau 100 kilo. Nggak 10 ikat dong, kalau itu kan 100 kilo polum. Karena saya ingin mengajarkan kejar polum atau kejar kualitasnya yang kamu jual. Kualitas itu ada pelayanan, ada kamu bisa diketahui banyak orang, kamu adalah salah satu jual telur, dan telur kamu atau sama dengan yang dia temui di pasar atau yang berbeda. Artinya berbeda begini, pada saat kita menjual barang kualitas, kita selalu berpikiran bahwa ini segmentasi. Segmentasinya apa? Bahwa orang-orang tertentulah yang bisa mengkonsumsi telur tersebut. Padahal kita salah. Yang namanya telur, semua senang makan telur yang berkualitas, yang bagus. Harga, saya punya strategi, harga tidak saya sebutkan di depan. Karena apa? Karena pada saat harga, pemikiran orang sudah terbatas. Terbatas dengan, waduh saya nggak sampai di situ. Tapi saya hanya mendisplaynya bahwa ini ada telur, ada Instagram saya, kemana-mana saya akan menyebutkan bahwa saya ada usaha telur. Otomatis dia akan bertanya dan dia akan mencoba. Boleh dong coba, saya mau beli. Begitu dia beli, itu adalah kemenangan salah satu yang kita milikin. Karena apa? Karena rasa telur yang mau kita sampaikan kepada dia sudah tersampaikan otomatis dengan dia membeli. Dan ini saya ngantar ke salah satu rumah seorang arsitek dan rumah mewah, dan cara belinya kita unik. Dia hanya tinggal transfer, begitu dia transfer maka saya akan antar, dan kalau saya antar saya tidak akan pernah ketemu dengan orangnya. Saya hanya sekali ketemu dengan orangnya. Ketepatan orang yang beli ini adalah opa yang sudah umur lanjut, tapi anak-anak dan keluarganya sangat suka mengkonsumsi telur tersebut. Itu salah satu lagi kelebihan yang kita milikin. Kalau mempunyai keunggulan, orang akan mencari keunggulannya, atau orang sudah terpikirkan atau terdoktrin bahwa telur yang enak itu ada di Berkat Telur. Tapi pertanyaannya, telur yang lain apa nggak enak? Enak, bukan saya bilang nggak enak. Tapi kembali lagi, kejelian rasa lidah orang kan berbeda-beda. Saya hanya menjual telur, saya nggak bilang kualitas. Karena kalau saya bilang kualitas, orang sudah terbatas. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang langsung mundur. Kalau sudah mundur nggak jadi beli, bagaimana kita mau belinya? Nah itu yang saya bilang, kamu mau jual karena volum atau kamu menjual karena kualitas. Nah, kualitas itu bukan hanya karena rasa telurnya aja. Secara personal kamu bagus berkomunikasi, secara kamu promosi juga banyak diketahui banyak orang. Jadi banyak hal, keramah tamahanmu juga, kecepatanmu responsif di dalam menjawab WA pada saat mereka order ataukah di Instagramnya Berkat Telur. Jadi banyak hal. Hal itu yang tidak dimilikin orang. Itulah membuat hargamu bisa kamu jual dalam bentuk berapapun. Banyak orang bilang harga sekarang banyak banting-bantingan harga. Kalau kamu terlibat di banting-bantingan harga, maka kamu sudah masuk ke sebuah ekosistem yang melemahkan dirimu. Yuk, bahwa sebenarnya apapun produkmu, apapun jualanmu, kamu berbicara kepada sebuah kualitas. Karena kualitas nggak bisa ditiru. Kualitas pribadi, emang siapa yang bisa niru? Tidak bisa. Kalaupun bisa ditiru, tapi rasanya berbeda. Karena apa? Karena senyum orang kan beda-beda. Ada orang suka karena aku senang kepribadianmu, senang caramu menyambut. Emang itu bisa dikopi. Kita yang sekeluarga aja belum tentu itu bisa sama dilakukan oleh kita yang bersaudara. Ambil keunggulan itu, dan ini saya antar dan saya lihat jumlahnya nggak banyak kan. Rumahnya mewah dan otomatis kamu nggak perlu banyak-banyak customer. Hanya ada 30, 50 atau 100. Tapi dibagi Senin sampai Jumat, dia adalah bergantian orangnya order. Berpikirlah yang cerdas, bisnis, dan integritas.